Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian pada malam hari ini dalam pembahasan sirah nabawiyah, suatu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang mana banyak dari saudara-saudara kita tidak sempat untuk menghadiri atau untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada pembahasan yang kemarin kita jelaskan tentang, kita sudah kisahkan tentang kisah awal permulaan diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW, dan kita sudah sebutkan juga faidah-faidahnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang fase dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul, Allah utus beliau menjadi nabi dengan surat Iqra al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. Itu dengan surat itu beliau diutus menjadi nabi, belum jadi rasul. Ya, jadi belum ada perintah untuk berdakwah. Belum ada perintah untuk berdakwah. Itu hanya awal mula, ya, diutusnya beliau menjadi seorang nabi sebagai persiapan bagi Rasulullah, ya, sebagai teguran bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi. Baru ketika itu, ketika Rasulullah SAW pada pembaringannya, ya, sedang berselimut di tempat tidurnya, maka ketika itulah Rasulullah diutus menjadi rasul dengan diturunkannya surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya. Kemudian sebelum kita menjelaskan atau menceritakan tentang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, ya, sebelumnya kita jelaskan dulu fase-fase dakwah Rasulullah. Fase-fase dakwah Rasulullah SAW.
Yang pertama yaitu fase Mekah. Fase Mekah ini kurang lebih selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Jadi Rasulullah SAW berdakwah di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, di Mekah ini beliau berdakwah kurang lebih 13 tahun. Kemudian di fase Mekah ini terbagi dua fase. Dari fase Mekah terbagi dua. Yang pertama dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Kemudian yang kedua dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah. Ya, dakwah secara terang-terangan. Ya. Selama 10 tahun hingga Rasulullah hijrah. Ya, dari mulai awal diperintahkannya dakwah terang-terangan ya selama 10 tahun ya hingga beliau hijrah ke Madinah. Itu fase Mekah. Kemudian yang kedua yaitu fase Madinah. Fase Madinah ini berlangsung selama 10 tahun penuh. Dari mulai tahun pertama Hijriah, ya. Tahun pertama Hijriah kan dihitung dari awal Rasulullah berhijrah sampai Rasulullah haji wada, bahkan sampai Rasulullah meninggal dunia. Ya. Itu sekitar 10 tahun penuh. Ya. Itu fase Madinah. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama tadi fase Mekah 13 tahun, fase Madinah 10 tahun. Yang ketiga yaitu fase Madinah dan daerah-daerah lainnya. Fase Madinah dan daerah-daerah lainnya mulai dari tahun 10 kenabian sampai akhir hayat Rasulullah. Ya. Jadi mulai dari 10 tahun kenabian ya, sampai atau 10 tahun kenabian di Madinah ya. Mulai dari 10 tahun kenabian atau 1 Hijriah sampai akhir hayat Rasulullah, yaitu fase Madinah dan daerah-daerah yang lain. Ini mulai perluasan ya, setelah Rasulullah menaklukkan Mekah ya, sampai beliau wafat. Kemudian sebelum kita jelaskan satu persatu ya, sebelumnya kita ceritakan di sini ada 4 orang yang bertauhid sebelum masa kenabian. Jadi sebelum masa kenabian, sebelum Rasulullah SAW diutus, itu sudah ada orang yang bertauhid ya. Walaupun jumlahnya masih sangat sedikit, hanya segelintir orang saja ya. Di sini ada 4 orang yang memang Rasulullah SAW telah menyebutkan mereka ya secara khusus mereka menjadi penghuni surga ya. Yang mereka nanti akan menjadi penghuni surga. Yang pertama ialah Utsman bin Thalhah. Yang kedua adalah Waraqah bin Naufal, yang kita sudah ketahui bahwasanya dia adalah sepupunya dari Khadijah. Yang ketiga adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Nanti akan kita ceritakan satu persatu dari mereka. Dan yang keempat adalah Qis bin Sa'ilah. Qis bin Sa'ilah. Qis bin Sa'ilah. Nah, kita mulai kisah tentang mereka ini. Yang mereka ini memang sudah ada penjelasannya dalam hadis, ya, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama mereka, bahwasanya mereka nanti akan menjadi penghuni surga. Diawali dari 4 orang ini, Ikhwanifidin, adalah mereka itu adalah orang-orang yang gelisah, ya, yang tinggal di Mekah. Mereka tinggal di Mekah, tapi mereka mengalami kegelisahan karena mereka selalu melihat kemungkaran di Mekah. Zaman jahiliyah kemungkaran begitu banyak. Ya, setiap hari mereka menyaksikan kemungkaran, seperti orang menyembah berhala, melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian mereka beribadah ya, dengan cara yang mereka adakan
Kemudian mereka tawaf juga di sekitar Ka'bah itu telanjang. Ya. Dan memang ketika itu zaman jahiliyah mereka tawaf di Ka'bah itu telanjang mereka. Orang-orang jahiliyah. Begitu parahnya setan menyesatkan mereka. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka menganggap tawaf itu ibadah, dan ibadah harus ya dengan segala sesuatu yang baik dan halal ya. Dan mereka tahu dan mereka paham kalau baju-baju yang mereka kenakan itu adalah baju-baju yang haram, mereka dapatkan dari riba, mencuri dan sebagainya. Jadi mereka menganggap baju harus disingkirkan karena baju adalah baju dari hasil yang haram, sedangkan ibadah harus dari yang halal-halal saja. Akhirnya mereka singkaplah pakaian mereka sehingga telanjang ya. Dan juga termasuk ajaran ya siapa? Amr bin Luhai sebelumnya yang menyuruh kepada para jamaah haji atau jamaah umrah untuk mewajibkan beribadah atau tawaf dengan pakaian yang dibeli dari Mekah ya. Kalau nggak sanggup beli maka tawafnya telanjang ya. Ya begitu buruknya masa itu, masa jahiliyah ya, minum-minuman keras ya, merajalela, perzinahan, pembunuhan dan seterusnya. Pak Eko, Pak, mungkin dikecilin dikit, dropek ini ya. Baik. Akhirnya di sini anak mulai dari Utsman bin Thalhah dan Waraqah bin Naufal. Ya, kedua orang ini itu adalah teman dekat. Ya. Memang kedua orang ini Utsman bin Thalhah dan Waraqah bin Naufal, mereka berdua adalah teman dekat dan mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Syam. Ya, mereka memutuskan untuk pergi ke Syam mencari agama yang benar. Ya, karena mereka dapati di Mekah agamanya sudah rusak. Ya. Ya. Maka mereka Utsman bin Thalhah dan Waraqah bin Naufal ke Syam. Singkat cerita, Utsman bin Thalhah ini dia tidak mendapatkan satupun agama yang dia peroleh ya. Dia merasa tidak cocok, agama Yahudi tidak cocok, agama Nasrani juga tidak cocok. Akhirnya dia tidak mendapatkan agama apapun. Tapi dia meyakini bahwasanya Allah ya Esa ya yang wajib disembah, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan dia juga ya mulai mengingkari orang-orang yang berada di Mekah. Dia selalu berada di selalu bersandar di tembok Ka'bah menyaksikan orang-orang yang bertalbiyah ya, dengan talbiyah yang setelah ditambah-tambah ya, talbiyah yang syirik ya. Dia ingkari itu. Ya, sebagaimana yang pernah Anda jelaskan, talbiyah mereka itu mereka tambah ya, dari talbiyah yang syar'i. Talbiyah yang syar'i seperti yang ada dari mulai zaman Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu dengan santun. Labbaik Allah, cari kala labbaik, ya. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu dengan santun. Ya tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, dan segala nikmat, laka wal mulk ya, hanya untukmu, dan wal mulk, dan kerajaan hanya milikmu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Dan itu adalah talbiyah yang disyariatkan. Namun Amr bin Luhai ya dan orang-orang jahiliyah itu menambahkan ya, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak ya. Mereka menambahkan dengan kata-kata illa syarikan huwalak, kecuali ya sekutu ya yang dia adalah milikmu dan engkau pun yang menguasainya. Ini adalah tambahan syiriknya ya. Nah, Utsman bin Thalhah mengingkari setelah orang-orang bertalbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah ya. Utsman bin Thalhah cukup, jangan ditambahin ya. Jangan kalian tambahi talbiyah itu ya, karena ya talbiyah yang kalian tambah-tambah itu adalah kesyirikan ya. Namun karena dia adalah orang yang cukup tua ya, tidak dihiraukan oleh orang-orang yang lain ya. Bahkan orang-orang jahiliyah banyak yang mencaci dan memakinya ya. Begitu juga orang-orang jahiliyah, mereka selalu menyembelih kepada berhala-berhala ya. Begitu juga diingkari oleh Utsman bin Thalhah ini.
Jangan kalian menyembelih untuk berhala-berhala. Ya. Walaupun kalian menyembelihnya dengan mengucapkan nama Allah, tapi kalian meniatkannya untuk berhala, maka itu juga termasuk kesyirikan. Ya. Buat apa kalian menyembelih buat berhala? Kalian berikan sesajen untuk berhala, padahal daging yang kalian berikan, makanan yang kalian berikan sesajen itu sama sekali tidak diterima oleh berhala tersebut, justru malah membusuk, ya. Jadi busuk, akhirnya nggak terpakai, mubazir dan seterusnya. Ya. Itu Utsman bin Thalhah. Namun Waraqah bin Naufal setelah dia pergi ke Syam tadi, dia akhirnya memeluk agama Nasrani. Dia mempelajari kitab Injil, ya. Dia menguasainya, bahkan bisa menerjemahkannya dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab, ya. Dan dia memegang agama Nasrani yang masih murni, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW mendapat pembelaan dari Waraqah bin Naufal ketika beliau baru pertama mendapatkan wahyu. Ya. Kata Waraqah, ya, Allahu Akbar, ya, huwa namusul akbar alladhi yaja'a ila Musa. Ya. Yang telah menjumpaimu itu adalah namus yang besar. Ya, namus nama lain dari malaikat Jibril, ya, yang pernah datang kepada Musa. Kemudian Waraqah melanjutkan, ya, sesungguhnya kalau aku masih diberikan kekuatan, ya, ketika itu Waraqah sudah sangat tua, ya, beliau mengatakan, sesungguhnya apabila aku masih diberikan umur yang panjang atau kekuatan, aku pasti akan menjadi orang pertama yang membelamu. Seperti itu. Saat engkau diusir oleh kaummu, maka Rasulullah menyela, apakah mereka akan mengusirku? Ya. Rasulullah heran, bukankah beliau adalah orang yang dipercaya oleh kaumnya, ya, sampai diberi julukan Al-Amin. Tapi Waraqah melanjutkan, ya, mereka akan mengusirmu, akan memerangimu. Ya. Tidaklah sesuatu yang engkau bawa ini, ya, tidaklah sesuatu yang engkau bawa ini, melainkan pasti akan dimusuhi. Ya. Seperti itu. Itu Waraqah. Dan setelah Waraqah meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan tentangnya, aku diperlihatkan bahwasanya Waraqah mengenakan pakaiannya di surga. Jadi Waraqah juga Rasulullah sudah sabdakan bahwasanya beliau masuk surga, seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah Sa'id bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, bukan Sa'id. Ya, Zaid bin Amr bin Nufail. Ini adalah ayah daripada Sa'id bin Zaid. Seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Nah, Zaid ini, ayah daripada Sa'id, ini memang dia tidak menjumpai masa kenabian, tapi dia adalah orang yang bertauhid. Ketika itu Zaid bin Amr bin Nufail, dia pun menyaksikan begitu rusaknya kaumnya di Mekah. Dia pun pergi ke Syam juga. Maka dia mengatakan, bertanya kepada orang-orang di sana, adakah seorang, ya, yang paling alim, paling soleh, yang mengenal Allah? Ya. Maka seorang berkata, pendeta Yahudi, ya. Seorang uskup dari seorang pendeta Yahudi. Akhirnya Zaid ini mencari pendeta Yahudi itu. Kemudian mengatakan, aku ingin mendapat penjelasan tentang agama ini. Aku ingin masuk Yahudi. Ya, bagaimana syaratnya? Maka pernyataan dari pendeta Yahudi ini membuat Zaid tidak jadi masuk Islam. Ya, kata pendeta Yahudi, kalau kamu ingin masuk Yahudi, kamu harus dimurkai Allah dulu. Ya, kamu harus dimurkai Allah dulu. Kamu harus maksiat dulu. Ya. Maka Sa'id bin Amr mengatakan, justru aku pergi dari Madinah ke sini karena aku ingin selamat dari murka Allah. Kenapa aku harus mencari murka Allah? Ya, maksudnya ialah memang Zaid bin Amr ini, walaupun dia tidak memiliki agama, tapi dia tidak melakukan kesyirikan, tidak berbuat kezaliman, tidak melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Ya, jadi uskupnya pendetanya meminta dia untuk melakukan suatu dosa dulu, supaya Allah murka. Baru ketika itu disuruh tobat, baru bisa masuk agama Yahudi. Ya. Tapi bagi Zaid bin Amr ini tidak masuk akal. Ya. Masa harus dimurkai Allah dulu? Akhirnya dia meninggalkan
ya pendeta itu dan agama Yahudi. Kemudian dia bertanya juga, lalu siapa orang yang paling soleh, yang paling alim, ya, yang mengenal Allah? Maka saya tidak tahu, dijawab oleh orang-orang di situ. Mungkin pendeta Nasrani, ya, ada di gereja sana, akhirnya didatangi pendeta Nasrani di suatu gereja. Dia katakan, aku ingin masuk agama Nasrani, apa syaratnya? Nah, namun pernyataan orang ini, pendeta Nasrani juga, membuat dia tidak jadi masuk agama Nasrani. Kata pendeta itu mengatakan, kalau kamu ingin masuk agama Nasrani, kamu harus, ya, harus sesat dulu, harus sesat. Kemudian Zaid mengatakan, bagaimana aku harus sesat? Ya, justru aku jauh-jauh dari Mekah ke Syam ini supaya aku tidak tersesat. Ya, kenapa kok aku malah disuruh tersesat dulu baru bisa masuk agama Nasrani? Seperti itu. Bagi ya Zaid itu tidak masuk akal juga. Akhirnya Zaid tidak memeluk agama Nasrani, tidak jadi juga. Lalu dia bertanya, lalu siapa lagi orang, ya, yang soleh, yang alim selain engkau, yang mengenal Allah? Ya, aku ingin memeluk agama yang dia peluk. Kemudian kata pendeta Nasrani tadi, saya tidak tahu. Setahuku tidak ada lagi agama selain ini. Cuman aku mengetahui ada agama yang peninggalan Nabi Ibrahim. Itu agama Hanif namanya, ya, agama Hanif, ada di Mekah. Dan kabarnya juga bahwasanya pada masa ini akan muncul nabi terakhir dari sana. Nah, maka dari itu Zaid bin Amr bin Nufail akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mekah, ya, karena dia sudah dapat informasi bahwasanya di Mekah ada agama Hanif, agama murni dari peninggalan Nabi Ibrahim, dan memang ada sudah pada masuk zaman munculnya nabi terakhir. Ya, maka Zaid bin Amr berniat, ya, dia perjalanan berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku tidak tahu agama yang harus aku anut, tapi bimbinglah aku untuk bisa beribadah kepadamu dengan benar dan bertauhid. Ya. Namun ketika di perjalanan ternyata Zaid bin Amr dicegat oleh perampok, ya, atau oleh, ya, begal atau perampok, dirampas hartanya dan dia dibunuh ternyata. Rahimahullah, ya, karena beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga, tapi bukan sahabat. Ya. Kali ini dianggap dengan ini juga bukan disebut juga tabiin, bukan. Kemudian Zaid bin Amr, ya, berdoa sebelum dibunuh, dan dia berdoa kepada Allah, wahai ya Allah, jika engkau menghalangiku dari kebaikan ini atau daripada mendapatkan agama yang murni, ya, maka jangan engkau tahan anakku Said untuk mendapatkannya, atau jangan engkau halangi Said, ya, untuk mendapatkannya, yaitu Said bin Zaid anaknya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Zaid bin Amr ini, dan ternyata anaknya ini menjadi seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam, termasuk yang dijamin oleh Rasulullah surga, yang mana dia Said bin Zaid berserta juga istrinya, yaitu, ya, Fatimah binti Khattab, ya, adik daripada Umar bin Khattab, menjadi awal-awal masuk surga. Dan dari keduanya ini Umar bin Khattab bisa mendapatkan hidayah, ya. Dan dari keduanya ini Umar dapat hidayah, ya. Jadi berkat jasa keduanya Umar masuk Islam dan menjadi kuat agama Islam setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat adalah Qis bin Sa'ilah. Ini juga adalah seorang yang mencari agama yang murni, namun dia juga tidak mendapatkan agama yang murni itu, tidak mendapatkan sesuatu yang cocok. Ya. Dia sudah cari-cari agama, dia juga tidak dapat agama yang benar. Akhirnya dia apa? Dia memilih untuk mengasingkan diri. Dia tinggal di padang pasir. Bahkan dikisahkan bahwasanya dia tinggal di antara hewan-hewan buas, ya, di antara singa dan, ya, harimau dan seterusnya. Namun dia adalah orang yang bijaksana, maka dari itu orang-orang Mekah sering konsultasi kepadanya apabila ada suatu permasalahan. Ya, sampai pernah ketika itu dia didatangi di padang pasir, dia sedang minum bersama dengan hewan-hewan buas, bersama dengan harimau dan seterusnya. Ya, bahkan dia sampai bisa, ya, komunikasi dengan hewan buas itu. Ya, dia mengatakan kepada harimau itu sambil menepuk
tubuh harimau itu, berikan temanmu minuman, ya. Seperti itu, saking dekatnya dia terhadap hewan-hewan buas tersebut. Jadi itu 4 orang yang dikabarkan merupakan penghuni surga, ya, yang bertauhid sebelum masa kenabian. Utsman bin Thalhah, Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail, dan Qis bin Sailah. Allah a'lam bishawab. Kemudian setelah itu kita masuk kepada pembahasan, yakni fase dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Mudaththir, perintah untuk berdakwah, maka dari situ mulai Rasulullah mengajak untuk, ya, mulai berdakwah, mengajak untuk masuk Islam. Tentu saja yang pertama kali masuk Islam adalah istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian seorang mantan budak, ya, seorang mantan budak atau maulanya beliau, yaitu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, ya. Ini budak beliau, ya, mantan budak beliau, hadiah dari Khadijah. Ada kisah menarik tentang Zaid bin Harisah, ya, bagaimana bisa beliau memiliki Zaid ini. Dulu ketika Rasulullah SAW, ketika Zaid ini, ya, sebenarnya Zaid ini adalah orang yang merdeka, dia anak kepala suku, ya, anak dari kepala suku dari suku-suku Arab, ya. Karena suatu peperangan, maka sukunya Zaid ini kalah perang, sehingga Zaid dijadikan tawanan, kemudian dijual di pasar budak, ya. Akhirnya dibeli oleh Khadijah. Setelah Zaid dibina, diasuh oleh Rasulullah SAW, maka Zaid, ya, sangat menganggap Rasulullah itu sangat istimewa. Sampai suatu ketika datanglah ayah Zaid, ya, seorang kepala suku, mencari anaknya, dan diketahui ternyata anaknya bersama dengan tokoh Mekah ketika itu, yaitu Rasulullah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, mendatangi Muhammad, dan mengatakan, "Wahai Muhammad, tolong kembalikan anakku Zaid. Aku adalah Harisah ayahnya. Engkau tahu bahwasanya dia dulu adalah seorang yang merdeka, ya, dia anak kepala suku. Ya, aku ingin engkau mengembalikannya, maka aku akan memberikanmu berapapun yang kau mau." Maka kata Rasulullah, "Kau gak usah bayar, gak usah beri aku apa-apa. Kau temui Zaid, kau berikan dia pilihan. Kau milih aku, ya, kau bilang kepada Zaid, wahai Zaid, kau milih bapakmu, kembali ke sukumu, kau akan jadi kepala suku, atau kau milih Muhammad. Ya, apabila dia memilihmu, silakan ambil saja. Apabila dia memilihmu, maka kau harus merelakannya." Maka kata Harisah, itu bagus sekali, bijaksana sekali. Ya, baiklah. Akhirnya Zaid bin Harisah didatangi, kemudian ditanya, dikatakan, "Wahai Zaid, ya, aku adalah ayahmu. Ya, ya. Sungguh Muhammad adalah orang yang baik. Ya, maka aku berniat mengajakmu pulang. Ya, tapi dia memberikanmu dua pilihan. Kau milih aku, ya, sebagai ayahmu, kembali ke sukumu, yang kau nanti akan jadi kepala suku, atau milih bersama dengan Muhammad." Maka Zaid mengatakan, "Tentu saja aku memilih Muhammad. Tidak ada orang lain yang lebih baik daripada Muhammad." Ya, ini luar biasanya, ya, akhlak Rasulullah, sampai Zaid milih bersama dengan Rasulullah daripada terhadap ayahnya sendiri, bapaknya sendiri. Ya. Ini bukan berarti suatu kedurhakaan, ya, tapi ini suatu pilihan, ya, suatu pilihan. Jadi ini pilihan yang diberikan kepada Zaid, dan Zaid bukan berarti durhaka pada bapaknya, tapi dia memilih untuk bersama dengan Rasulullah karena dia menganggap Rasulullah lebih baik, bahkan lebih baik daripada ayahnya sendiri. Nah, maka sejak peristiwa itu, nama Zaid bin Harisah diganti oleh Rasulullah menjadi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, ya. Namun hal itu terlarang, sehingga muncul firman Allah, ya, "Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, maka ana Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang daripada kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, jadi dilarang menisbatkan anak kepada yang kepada bukan ayahnya, ya, menisbatkan anak kepada yang seorang yang bukan ayahnya. Maka nama yang sebelumnya Zaid bin Muhammad dikembalikan menjadi Zaid bin Harisah. Baik.
Kemudian beliau juga Rasulullah SAW berdakwah kepada kerabat beliau yang tinggal bersama dengan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib yang ketika itu umur Ali sekitar umur 8 tahun. Ya. Ali ini sejak kecil memang tinggal bersama Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah ketika itu mengatakan kepada pamannya yaitu Hamzah, ya, beliau mengatakan, wahai pamanku, kita ketahui bahwasanya pamanku Abu Thalib itu orangnya susah, miskin, ya. Jadi bagaimana kalau kita bantu mengurangi kesulitannya dengan mengurusi anak-anaknya, kita ambil anak-anaknya, kita suruh tinggal di rumah kita supaya beban ekonominya berkurang. Maka setelah didatangi, ketika Hamzah dan Rasulullah mendatangi Abu Thalib mengatakan hal itu, kata Abu Thalib, baiklah silahkan, tapi sisakan untukku Akil. Ya, Akil ini anak tertuanya Abu Thalib, ya, biar menjadi orang yang bisa bantu-bantu. Yang paling tua kan biasanya yang bisa bantu-bantu banyak. Akhirnya Rasulullah membawa Ali bin Abi Thalib, sedangkan Hamzah membawa Ja'far bin Abi Thalib. Ya, keduanya diasuh, ya, di rumah Rasulullah dan Hamzah. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga nanti menjadi mantunya Rasulullah SAW setelah dinikahkan oleh anak putri beliau yaitu Fatimah. Ya. Ini merupakan suatu keutamaan yang besar, fadilah yang besar kepada Ali bin Abi Thalib, yang mana dari kecil dia diasuh oleh Rasulullah di keluarga yang baik, keluarga kenabian. Ya. Maka Ali menjadi seorang yang sangat baik, ya, imannya. Ditambah lagi dinikahkan oleh putri Rasulullah, Fatimah, ya, dan seterusnya. Sampai usia 25 tahun Ali baru tinggal sendiri. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tentunya sebelumnya yang masuk Islam setelah itu adalah anak-anak beliau, ya, putri-putri beliau, ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, semua putri-putri beliau masuk Islam. Ya. Baru setelah itu mulai tetangga dekat beliau, yaitu atau sahabat beliau, yaitu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Jadi Rasulullah memang tinggal ketika itu di kompleknya orang-orang yang kaya, orang-orang tokoh-tokoh. Ya. Khadijah termasuk tokoh Mekah dan orang yang kaya raya. Begitu juga Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun merupakan sahabat beliau. Maka Abu Bakar pun masuk Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, ketika Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, ya, aku adalah Rasulullah, ya, maka bersyahadatlah, berimanlah. Maka beliau langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa ragu, tanpa banyak bertanya. Sampai Rasulullah mengatakan, tidaklah aku mengajak seorang masuk Islam, ya, pasti mikir-mikir, kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tanpa mikir-mikir sudah yakin, sudah kelihatan, ya, kejujuran Rasulullah. Ke beliau langsung beriman tanpa ragu. Nah, tentunya setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku setelah aku masuk Islam? Maka Rasulullah mengatakan, berdakwahlah sebisamu, berdakwahlah semampumu. Ya, maka seketika itu juga Abu Bakar langsung berdakwah, dan banyak dari sahabat-sahabat besar masuk Islam di tangan beliau, ya, terutama sahabat-sahabat yang 10 yang dijamin masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Ya, luar biasa. Jadi Abu Bakar banyak menjadi pintu kebaikan, ya, mengislamkan banyak sahabat-sahabat yang mulia. Ya, nanti kita sedikit menjelaskan tentang sahabat-sahabat yang besar-besar ini pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Mungkin pada malam ini kita cukupkan kajian pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Apabila tidak ada, maka Anda cukupkan. Sebelumnya itu pernah ditanyakan, ya, kalau nggak salah Pak Eko yang bertanya tentang siapa suami Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah. Ini pertanyaan dah lama sebenarnya, ya. Coba menjawab. Di sini ada dua pendapat, ya.
Pertama, dapat Imam Al-Hilali pada Ensiklopedia Wanita Al-Quran, ya, bahwasanya suami Khadijah itu yang pertama adalah, ya, Hindun bin Al-Habasyi atau Abu Halah, ya, Hindun bin Al-Habasyi atau Abu Halah. Ini suami yang pertama. Jadi memang ada satu suami sebelum menikah dengan Rasulullah. Memang beliau menikah dengan satu orang. Ini pendapat pertama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, sebentar. Ya, masih pendapat pertama. Sebelumnya menikah dengan seorang bernama Hindun bin Al-Habasyi, yaitu Abu Halah. Setelah Abu Halah meninggal, Khadijah menikah lagi, ya, dengan seorang bernama Atik bin Abid, ya, Atik bin Abid, ya. Baru setelah Atik bin Abid meninggal, menikah dengan Rasulullah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, yang pertama, suami pertama itu Atik dulu, Atik bin Al-Its bin Mahzumi, ya, yang memiliki anak satu perempuan, yaitu Hindun, ya. Kemudian baru yang suami kedua, yaitu Abu Halah, ya, At-Tamimi Malik bin Nabasyi, ya, yang memiliki anak, yaitu 3 anak, Hindun, Halah, dan Thohir. 2 suami sebelum Rasulullah. Allah alam bisawab. Maka dari itu memang Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah umurnya, ya, 50 tahun. Ya, jadi memang sudah berumur, ya, sudah punya 2 suami sebelumnya dan memiliki beberapa anak. Allah alam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.